Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dilindungi sama Allah, diberikan kemudahan di setiap kehidupannya, diberikan kemudahan juga dalam mencari rezeki dan lain sebagainya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita misteri tentang sebuah kejadian yang dulu pernah ada. Itu tempatnya di Desa Medayu, Kabupaten Banjarnegara. Nah, untuk lebih jelasnya saya bersama Mas Tuslim, beliau yang jadi narasumbernya. Oke teman-teman, kita lanjut saja, jangan lama-lama kita ngobrolnya. Mas Muslim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTuber, teman-teman subscriber, teman-teman di luar sana akan memberikan berbagi cerita Misteri. Apa yang pernah saya lihat. Oke, Misterinya apa? teman-teman ingin tahu? Misterinya adalah gedung Tunggal. atau yang namanya gedung kepala, tapi nggak bisa diubah. Memang harus namanya gedung das. Kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya gedung kepala. Iya, Ya seperti itu. Tapi memang itu namanya gedung das. Gimana itu ceritanya itu, Mas? konon dulu. Kok bisa jadi namanya itu? Iya, mengapa kok gedung itu dinamakan gedung das? Ya, itu gimana itu ceritanya? Dulu waktu saya masih kecil itu pernah saya mendapat cerita dari orang tua-tua dulu. Kakek nenek saya, Pak. Oh, nenek. saya. Mengapa dulu dikatakan itu gedung das? Begini ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa ya, yang baru melihat video ini tolong bantu subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya biar nanti kalau saya ada upload video yang baru, Andalah yang pertama mendapatkan notifikasinya atau pemberitahunya. Oke, gimana Mas? Jadi dulu kan zaman dulu kan banyak orang jala itu Mas. Jalan Jala yang cari ikan. cari jarang banyak penjara. Iya. Itu suatu ketika itu kan perang itu musim kemarau. Oh, musim kemarau ya. Kemarau, kalau musim kemarau kan biasanya banyak orang cari ikan. Iya. Karena apa? Karena sungainya itu surut, kecil airnya. Nyarinya di gedung-gedung itu Hanya berarti. gedung kan, gedung. Karena kan aliran sungainya sudah kecil, berarti kan masuknya ke gedung yang tempat ikan itu. Nah, itu ada kejadian yang aneh di situ. Jadi di gedung das itu. Nah, itu ada orang Jala itu masuk ke situ. Belum. Nah, Jala itu kan ke gedung, masuk ke sana guanya, itu ada gua. Di dalam gedungnya itu di situ ada gua, lurus sana masuk. Itu kalau teman-teman kecil dulu itu kalau mandi-mandian pasti masuk situ. Jadi nilem
nyelam gitu loh, nilem sana itu ada guanya ke sana. Nah, ada guanya di ada dalam guanya. itu. Nah, itu ceritanya itu ada seorang apa namanya penjala atau jala, orang yang jala itu. Lu masuk sana, bilang lemparkan jala, perang kan gitu kan, jala kan bunyi perang kan gitu, karena kan itunya kan besi kan bunyinya. Nah, karena jala itu kan pasti ke bawah, terbawa dengan bandulnya itu kan, Iya. ya otomatis ke bawah sana, wow ke dalam sana. Nah itu kan nggak langsung bisa ketarik, entah bagaimana kok nggak bisa menarik. Jadi memang si tukang jalannya dari pinggiran itu, saat langsung ke kedua, biok sana langsung masuk. Tapi mengapa kok bisa terjadi jala itu bisa tidak diangkat, nggak bisa diangkat? Terus akhirnya orangnya gimana? Akhirnya kan langsung bagaimana sih kok jala itu tukang jala itu masuk sana. Banyak orang yang di situ kan, banyak kalau musim kemarau banyak orang jala, bahkan teman-temannya juga banyak orang jala. Nah 1 jam 2 jam ditunggu. Nah, setelah ditunggu, oh nggak muncul, apa yang terjadi? Setelah lama nggak kelihatan muncul, akhirnya punya inisiatif dari temannya yang 2 itu, yang sudah nyelam 2 kali. Akhirnya punya inisiatif untuk memanggil orang pintar atau sepuh orang itu. Akhirnya datang, orang sepuh itu ditanya, apa sih sebabnya kok nggak bisa nongol, nggak bisa muncul lagi? Nah, akhirnya teman yang 2 itu mengatakan, ini pertama gimana kok bisa terjadi seperti itu? Nah itu jalannya itu nyangkut di bawah. Dan orang itu untuk nusul jala itu akhirnya sampai sekarang tidak bisa bangun lagi atau muncul lagi. Nah, akhirnya seperti itu berusaha untuk bagaimana sih caranya sampai si jasad itu muncul. Terus? Nah itu sampai 3 kali ritual. Ritualnya apa itu? Ritualnya itu meminta pada penghuni yang itu. Minta tolong kepada penghuni yang di dalam gua itu, minta tolong supaya jasad itu dikeluarkan. Karena apa? Kasihan pada si keluarganya. Nah, tapi tidak langsung begitu permintaan langsung dikabulkan oleh si penunggu. Masih ada jeda waktu. Ada jeda waktu. Berapa hari? Setelah si sepuh itu datang ke pinggir sungai itu kan, itu permintaan berbagai macam beberapa sudah disediakan di situ. Akhirnya cuman setelah permintaan, karena mungkin nah setelah 1 kali belum berhasil, ditunggu. Jadi 1 hari itu belum muncul. Terus kemudian datang lagi 2 kali belum muncul. Nah, ketiga kalinya itu si sepuh itu Praga Sukma Di tempat itu. iya, jadi secara logika, secara orang melihat memang orangnya di situ dalam posisi sila ya, duduk sila, tapi sudah nggak berkotek, tapi rohnya sudah keluar dari jasadnya. Nah, kemana? Ke gua itu. Minta pertolongan, mohon kepada penunggu itu agar jasad itu dimunculkan. Nah, lama sekali nggak bangun-bangun. Nah, akhirnya yang 2 orang temannya itu, ini sesepuh kok nggak bangun-bangun, kenapa ya? Nah, jangan-jangan terseret kan gitu. Setelah berapa jam kemudian, akhirnya orang tua itu sadar, dia buka mata, bilang, jangan khawatir, ini mudah-mudahan besoknya. Berarti pas 3 harinya. 3 harinya bilang, jadi nanti sebelum jasad ini keluar, tolong salah satu dari teman ini ke rumahnya. Rumahnya memanggil keluarganya datang ke sini karena menginginkan seperti itu. Oh, gitu. Jadi menginginkan supaya salah satu teman yang
di bawah yang belum muncul itu untuk ke keluarga untuk datang situ supaya orang itu bisa muncul. Karena tadi itu jalannya itu muncul pelan-pelan terus bersamaan dengan orangnya. Jalan itu muncul pelan-pelan ketika ngambang bersamaan dengan orangnya, dengan kaki dosa. Pecah tangis keluarga di situ. Karena apa? Melihat jasad ini nggak ada kepalanya. Baru di situ pecah tangisan keluarga pecah. Wah, lu minta tolong, nangis bagaimana banyak sekali kesian di situ di sungai itu. Itu darah juga di situ. Nggak ada darahnya. Cuma di kepalanya nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada darahnya. Ya, itu kemana kepalanya? Nah, jadi kepalanya nggak ada. Jadi akhirnya kan setelah pecah tangis itu akhirnya kan diambil di apa namanya dibersihkan begitu kan, dirawat gitu, akhirnya sudah dibawa ke keluarganya. Tapi kepalanya belum ada. Itu masih di dalam. Jadi teman-teman yang tadi bersama orang itu masih, dan itu masih si orang tersebut itu masih di situ. Kaget, mengapa kok kepalanya nggak ada? Hanya apa? Si teman itu masih masuk ke sana, ke gua ke sana, ke gedung sana, mencari kepalanya. Bolak-balik naik, sudah aja namanya. Dulu orang dulu yang Gonjal itu kuat, dia kuat nyelam. 1-2 jam kuat. Karena punya apa? Punya aji-ajinya orang-orang zaman dulu. Iya. Tuh, sampai 1 jam 2 jam mencari, nggak ketemu, naik lagi ganti orang lagi itu. Oh, seperti itu. Nah, terus akhirnya ketemu sama sepupu. Dia masih sepupu. Gimana Mbah kok nggak bisa ketemu? Ada apa sebetulnya? Dan siapa yang makan di situ? Dan siapa yang menghalang-halang kau nggak bisa tembus? Nah, setelah sesepuh desa itu langsung ritual lagi. Mohon keluarkanlah kepalanya itu, jangan disimpan di situ. Karena apa? Si jas itu butuh kepala. Masa mau dikubur tanpa kepala kan nggak mungkin. Ya. Terus dikeluarkan kepala. Nah, akhirnya orang sepuh itu minta kepada Bang Mufasa, mohon penunggu itu mohon mengikhlaskan kepala dimunculkan. Hanya jam berapa teman-teman? Jam 12 malam baru muncul. Kepalanya muncul, terus akhirnya dibawa keluarga. Langsung sesepuh itu coba dia masuk ke sana. Begitu masuk, tapi kan maksudnya dia nggak masuk jasadnya, cuman rohnya aja, kan nggak biasa. Dia masuk sana. Ya, kayak orang dulu mungkin itu yang namanya apa ya, Raja Sukma apa-apa. Jadi sesepuh itu jasadnya ada di pinggir sungai. Dia sana, rohnya sana masuk. Sebetulnya apa dan siapa yang ada di situ? Menunggu teman-teman yang tentu orang sekitar banyak di situ, sekitar situ zaman itu nunggu. Setelah orang tua itu sadar, sudah kembali normal, tanya sebetulnya siapa yang ular di situ? Ular. Berarti itu kepalanya dimakan ular ya mungkin ya. Jadi bukan dimakan, cuma dipatahkan. Nah, dari situlah akhirnya ritual itu sudah selesai kan, karena kepala sudah muncul di bawah keluarga. Tapi nggak cukup sampai di situ teman-teman. Di hari berikutnya dari siswa itu bukan situ rame-rame. Apa yang terjadi teman-teman? Silahkan. Ini, jadi ada ritual satu desa. Jadi ada selamatan lah. Ya, selamatan kayak model bancakan. Bancakan, jadi setiap orang itu membawa selamatan bumi seperti itu. Ya. Jadi setiap orang itu membawa makanan-makanan. Tapi untuk supaya agar tidak terjadi
korban lagi seperti itu. Dan di situ akan namai sekalian tempat gedung itu. Bagaimana gedung itu kok bisa terjadi seperti itu? Akhirnya ada selamatan, mengundang sebuah desa dan segala macam di situ ruah di situ semua. Bahwa di titik itulah gedung itu dinamakan Kedung Ndas. Itu karena ada orang yang masuk ke gedung itu terus kepalanya hilang, jadi gedung itu dinamakan Kedung Ndas. Sampai sekarang jadi gedung itu sampai sekarang lestari dinamakan Kedung Ndas. Nah, jadi setiap memang di situ luar biasa, Mas. Di situ tempat ikan, memang orang selalu pasti ingin ke segala. Banyak sekali ikannya di situ ya. Itu memang tempat ikan di situ. Jadi setiap orang Jawa pasti ingin masuk ke situ karena apa? Di situ tempat ikan, ngumpulnya ikan di situ. Jadi sampai sekarang sudah lestari, sudah biasa bahwa gedung itu dinamakan Kedung Ndas. Teman-teman, gitulah akhir ceritanya tentang sebuah nama di suatu tempat yang namanya Kedung Ndas. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, masih dengan cerita-cerita misteri yang lain yang masih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.